juga sedang menjadi tersangka dan sudah tertangkap di Banten kalau tidak salah, betul Banten, khususnya di Kabupaten Tangerang Selatan, betul. Jadi di Tangerang Selatan tadi pagi kami perintahkan Kadit Laka untuk langsung mengecek ke kantor PT LA ini dan langsung mengkonfirmasi. Di sana kami tanya bagaimana kelanjutan PT LA ini. Mereka menyampaikan bahwa akan ada pergantian terkait direktur utamanya. Tapi kita akan juga lihat perkembangan, karena jangan sampai nanti truk-truk yang disewa ini, petugas-petugas yang mereka pakai, pekerja-pekerja mereka pakai ini tidak mereka bayar. Karena kalau satu hari saja mereka itu tidak bekerja, maka pemerintah kota itu satu bulannya bisa rugi sampai 5-7 miliar. Dan tumpukan sampah bisa sampai tidak terbendung. Makanya kami pantau terus. Kami dari Polresta Pekanbaru akan merilis ada 3 perkara yang akan kita rilis berkaitan dengan masalah adanya dugaan tindak pidana pengelolaan sampah yang menjadi atensi dari pimpinan dari Bapak Kapolda, dan ini juga merupakan program dari Bapak Presiden. Yang pertama adalah untuk pengungkapan pelaku dugaan tindak pidana pengelolaan sampah. Ada beberapa LP, ada 3 LP di sini yang semuanya adalah model A. Nanti akan dijelaskan dari saya pada Pak dari Kasat Reskrim. Untuk kejadiannya adalah dugaan tindak pidana pengelola sampah yang secara melawan hukum dan dengan sengaja melakukan kegiatan pengelola sampah dengan tidak memperhatikan norma, standar, prosedur atau kriteria yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan, pengrusakan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Waktu kejadiannya di hari Jumat tanggal 4 April sampai dengan hari Rabu tanggal 9 April. Tempat kejadiannya ada 3 TKP. Yang pertama Jalan Siak, 2 Kelurahan Palas, Rumbai, kemudian Jalan Usaha Maju, Kenayan Raya, dan Jalan Usaha Maju juga di Kenayan Raya. Untuk tersangkanya atas nama AAS, umur 20 tahun, pekerjaan supir yang mengangkut sampah. Kemudian R, umur 51 tahun, yang sama-sama juga pekerjaannya adalah sebagai supir untuk mengangkut sampah. Kemudian yang ketiga adalah ZE, pekerjaannya dalam wilayah swasta, ini yang juga mengangkut sampah. Untuk barang bukti yang ditindak pidana pengelolaan sampah ini adalah 1 unit mobil pickup Daihatsu Grand Max, kemudian 1 unit mobil pickup sama Daihatsu Grand Max, cuma 4 nomornya berbeda, dan 1 mobil pickup Daihatsu Grand Max warna super. Jadi 3-tiganya mobil Daihatsu Grand Max dengan 4 nomor yang berbeda. Motifnya adalah pelaku menghemat biaya untuk pembuangan sampah yang seharusnya dibuang ke depo, tapi membuang ke TPS terdekat yang diperuntukkan untuk masyarakat. Kemudian tersangka mau melakukan aktivitas pengelolaan sampah secara ilegal dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ini pungli yang kita tangani dan kita lakukan penangkapan. Di sini adalah pengungkapan kasus tindak pidana pemerasan dan ancaman atau pemalsuan atau penipuan. Dasarnya adalah LP model B, kemudian perkaranya adalah tindak pidana pemerasan dan ancaman atau pemalsuan atau penipuan. Kemudian waktu kejadiannya hari Rabu tanggal 9 April 2025. Tempat kejadiannya di Jalan Melur, di Senapan, Kota Pekanbaru. Tersangkanya ada 2, M, pekerjaan swasta, dan D, pekerjaan buruh. Untuk pasal yang dipersangkakan adalah pasal 368 atau pasal 263 atau pasal 378. Untuk barang bukti 7 lembar fotokopi kwitansi penerimaan dengan kop DLHK Kota Pekanbaru yang sudah terisi, 15 lembar fotokopi kwitansi penerimaan dengan kop DLHK Pekanbaru yang masih kosong, 1 buah buku rekening Bank BRI milik Saudara M, 1 buah
kartu ATM Bank BRI milik saudara M, 1 buah stempel Dinas DLHK Kota Pekanbaru, dan 1 lembar surat perintah tugas tanggal 29 Januari 2025. Modus operandinya adalah tersangka mengutip uang sampah kepada pelaku usaha di wilayah Kelurahan Padang Terubuk, Kecamatan Senapang, dengan mengatasnamakan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Itu adalah 3 perkara yang Polresta tangani. Dan kemudian yang kedua, ini berkaitan dengan pengungkapan pelaku dugaan pelanggaran pengelola sampah yang ini melanggar Perda, tapi ditangani oleh Polresta Pekanbaru dan nanti akan kita berikan kepada Pemko, dalam hal ini adalah Satpol PP. Dasarnya adalah sama laporan polisi model A, ada 2 LP di sini. Kemudian untuk yang dipersangkakan ya adalah dugaan tindak pidana barang siapa orang dilarang membuang sampah tidak pada tempat yang ditentukan dan disediakan sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Waktu kejadiannya sama, hari Selasa tanggal 8 April sampai dengan hari Sabtu tanggal 12 April. Untuk TKP-nya ada 2 TKP. Yang pertama dia adalah di Jalan Soekarno-Hatta di Lobak Bina Widya. Yang kedua di Jalan Tempat Pemakaman Umum Pertamina Hulu-Rokan atau PHL. Untuk tersangkanya ada 2 atas nama RMH umur 22 tahun, pekerjaan wira swasta. Kemudian yang kedua atas nama T, umur 59 tahun, pekerjaan adalah supir. Untuk motifnya adalah melakukan pengolahan sampah kemudian membuang sampah bukan di tempat yang seharusnya. Untuk barang bukti 1 unit mobil pickup Yaesu Grand Max dan 1 unit mobil merek Mitsubishi P120 SS. Ini adalah yang untuk pelanggaran dugaan pelaku pelanggaran pengelolaan sampah yang masih Perda. 5 LP, 3 LP-nya itu masuk dalam ranah pidana, kemudian yang 2-nya Perda. Di mana sudah kita jelaskan tadi berdasarkan dari keterangan Bapak Kapolres terkait untuk yang 5 LP ini yang kami temukan motifnya itu mereka yang pertama bahwa usaha mandiri yang tidak resmi, yang tidak terdaftar, di mana ketentuan dari Dinas DLHK itu harus terdaftar di Dinas DLHK. Kemudian kita juga mengecek, mengembangkan sampai ke atas, di mana adanya badan usaha yang tidak tertib. Ya, ini kita ingatkan juga kepada badan usaha yang tidak tertib, yang mana harusnya badan usaha ini mengikuti peraturan dari Wali Kota dan mengikuti checklist dari Dinas Lingkungan Hidup. Distribusinya harus ke Dinas Lingkungan Hidup. Namun yang terjadi mereka mencari mandiri-mandiri yang ilegal, yang tidak terdaftar di baik dari kecamatan maupun Dinas Lingkungan Hidup. Dari sini mereka diberikan upah, namun upahnya tidak sesuai, sehingga mereka menghemat biaya yang harusnya membuang ke Transdepo, malah membuang ke TPS, yang mana TPS itu adalah untuk masyarakat. Bukan pungli ini masih kita kembangkan sampai ke atasnya. Kita akan kembangkan siapa yang menyuruh atau siapa yang memerintahkan. Kita akan cek. Namun dari 2 tempat ini sudah ada 20 kakak rumah yang sudah diakutik. Ini baru 1 rayon. Dulu kita cek rayon lain. Kita akan kembangkan dari nomor rekening pun kita akan cek kemana aliran rekening ini. Apakah ini termasuk dalam sebuah kelompok atau asosiasi, itu akan kita klarifikasi.